Mau profit yang lebih besar lagi? Oke, jangan pilih deposito di bank umum ya, namanya lah National Bank. Misalnya BCA, BRI, Mandiri itu adalah National Bank. Melainkan bisa memilih namanya BPR atau Rural Bank dalam bahasa Inggris, atau kita bisa sebut sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Back to RF Channel on YouTube. Senang rasanya bisa berbagi mengenai investasi, pengetahuan investasi kepada teman-teman semua, bapak dan ibu semuanya, kakak dan adik ya, di RF Channel ini ya. Saya harap ilmu-ilmu yang dibagikan di channel ini bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa bagikan edukasi dibandingkan rekomendasi kepada orang di sekitar kita, agar sama seperti kita memancing, lebih baik kasih kailnya, cara memancingnya, daripada kita kasih ikannya, agar suatu saat bisa mancing sendiri. Seperti biasa, kali ini saya mau berbagi hal bermanfaat lainnya mengenai investasi, dan tentunya dengan tren pada saat ini mengenai strategi investasi 5 aset dasar, khususnya di kala suku bunga yang sedang tinggi-tingginya. Ya, di Indonesia sedang tinggi, di dunia sedang tinggi. Dan kenapa Indonesia tinggi? Karena juga terpengaruh dari dunia. Teman-teman pasti semua tahu ada 5 aset dasar ini, tapi terkadang masih ada saja yang suka bingung dan bertanya, kapan waktu yang tepat saya punya ini, kapan waktu tidak tepat saya punya ini, dan bagaimana memanfaatkan kondisi suku bunga tinggi untuk akhirnya bisa meraup keuntungan yang lebih maksimal melalui 5 aset dasar ini. Sebenarnya ada banyak parameter yang bisa diamati, ada banyak tolak ukur untuk sebelumnya akhirnya memilih aset mana yang mau dibeli atau diinvestasikan, tapi pada kesempatan kali ini kita coba fokus pada satu parameter dulu yang sudah banyak dikenal dan dipahami oleh teman-teman semua, yaitu suku bunga. Teman-teman pasti sudah familiar banget dengan yang namanya suku bunga. Itu loh suku bunga yang suka dinaik turunkan sama Gubernur Bank Indonesia dengan pertimbangan yang matang sebenarnya, bukan asal naik turun dengan ngasal. Akhirnya apa? Mempengaruhi bunga tabungan deposito di bank, tabungan biasa, bahkan bisa juga mempengaruhi besaran cicilan KPR bagi teman-teman, buat Anda semua yang sedang ngambil cicilan gitu ya. Hanya dengan tahu kondisi suku bunga terkini, sebenarnya ini sudah cukup membantu kita sebagai seorang investor memilih aset dan menetapkan strategi yang menguntungkan bagi kita dalam berinvestasi. Pertama, kita coba pahami dulu apa penyebab suku bunga di Indonesia bisa naik dan turun. Suku bunga di Indonesia bisa naik umumnya dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama adalah inflasi. Dengan menaikkan suku bunga, maka diharapkan laju inflasi mereda, harga barang nggak naik terlalu tinggi, dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Ini mengurangi semangat orang untuk menggunakan uangnya. Nah, yang kedua adalah dari tren global, misalnya adalah suku bunga The Fed. The Fed adalah kebijakan bank sentral yang dilakukan oleh Amerika ya, memiliki pengaruh yang besar bagi kenaikan suku bunga di Indonesia dan di dunia. Tidak hanya Indonesia juga, misalnya akan ada berdampak kepada Jepang, Singapura, Malaysia, dan semuanya karena dolar. The Fed ini tempat lahirnya mata uang US dollar, sehingga US dollar menjadi salah satu hard currency, maka pasti kenaikan dan penurunan suku bunganya akan mempengaruhi secara internasional. Di saat The Fed menaikkan suku bunga, maka besar kemungkinan banyak investor seluruh dunia lebih tertarik untuk quote-unquote berinvestasi atau menabung di deposito Amerika, sehingga memutuskan untuk menjual aset di negara lainnya termasuk di Indonesia, menukarnya menjadi dolar, kemudian diinvestasikan di Amerika. Kalau kita bicara dalam bahasa gantengnya, kita sebut sebagai keluar uang dari Indonesia atau disebut capital outflow dari Indonesia, di mana dolar sebagai mata uang internasional dibutuhkan oleh setiap negara untuk transaksi secara internasional. Alhasil negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, akan berusaha menaikkan suku bunganya dengan tujuan memikat investor asing agar jangan keluar uangnya dari negara tersebut gitu ya. Tetap berinvestasi di Indonesia dong ya, karena investasi di Indonesia bisa saja keluar uang dari pasar saham, keluar uang dari pasar obligasi, keluar dari tabungan, keluar dari investasi-investasi lain dari sektor Indonesia. Repot gitu ya. By the way, ada yang tahu nggak kenapa kira-kira The Fed menaikkan suku bunga? Ini pertanyaan yang menarik, dan juga saya jawab dengan basic. Saya tahu kemarin waktu saya jawab dengan menaikkan suku bunga, ternyata ada yang pro dan kontra mengenai penjelasan basic saya. Ya, nggak apa-apa. Tapi
Kita coba jawab sekarang, kenapa menaikkan suku bunga? Ya, jawabannya adalah bisa karena yang tadi kita bahas nomor satu, yaitu inflasi. Amerika juga mirip seperti negara pada umumnya, bisa mengalami inflasi, dan ketika terjadi inflasi, jurus pemungkas dari bank sentral di negara manapun termasuk Amerika dan di Indonesia umumnya adalah menaikkan suku bunga. Jadi bisa kita simpulkan, suku bunga di Indonesia bisa naik karena pengaruh secara langsung dari inflasi atau karena terpengaruh dari suku bunga Amerika yang naik. Yang mana Amerika sendiri perlu menaikkan suku bunga karena ya kena inflasi juga gitu. Jadi tentang bahas parameter yang kita amati ini yaitu suku bunga dan apa penyebab kenaikannya. Sekarang kita coba untuk bahas dari 5 aset dasar yang tadi saya janjikan seperti itu ya. Oke, kita mulai. Kira-kira aset nomor 1 apa? 1, 2, 3. Deposito. Oke. Nah, suku bunga sedang tinggi atau bergerak naik, itu biasanya kita pilih lah aset nomor 1 ini, yaitu jadi deposito itu disarankan ketika suku bunga sedang tinggi atau bergerak naik. Karena dengan demikian imbal hasil investasi kita, menabung kita pada deposito bisa lebih maksimal. Dan tidak dipilih biasanya ketika suku bunga sedang sliding down atau sedang tren murah gitu ya. Opportunity, apabila suku bunga sedang beranjak naik atau sedang tinggi-tingginya dan suku bunga bisa berubah-ubah setiap bulan, maka daripada hanya deposito dengan tenor 136, justru jangan ragu dengan mengunci atau lock untuk tenor yang panjang. Jadi kalau lagi naik, kunci yang tinggi. Kenapa? Waktu dia turun, jadi kita masih kekunci 1 tahun. Lumayan gitu ya. Dengan demikian, hasil investasi deposito akan lebih maksimal. Contoh, suku bunga sedang tinggi, kita lock deposito misalnya 3 bulan. Masuk tenor bulan kedua, misalkan terjadi penurunan suku bunga, maka deposito bulan kedua dan ketiga bisa jadi tidak akan menghasilkan bunga yang sama besar seperti bulan pertama. Betul nggak? Nah, seperti sebagai informasi berdasarkan data dari April 2016 hingga Agustus 2023, Indonesia tidak menggunakan kata-kata BI rate lagi, tapi menggunakan BI 7 days repo rate, pernah mencapai suku bunga tertinggi 6%. Per video ini dibuat suku bunga BI pada level 5,75%. Kalau mengacu pada data tersebut, teman-teman mungkin mengerti apa yang harus dilakukan. Ya, dengan suku bunga tertinggi yang pernah dicapai dalam 7 tahun terakhir yaitu 6%, maka suku bunga yang saat ini 5,75% merupakan suku bunga yang relatif tinggi dan menarik untuk kita memperoleh peluang keuntungan dari deposito yang sedang tinggi. Mau profit yang lebih besar lagi? Oke, jangan pilih deposito di bank umum ya, namanya lah National Bank. Misalnya BCA, BRI, Mandiri itu adalah National Bank. Melainkan bisa memilih namanya BPR atau Rural Bank dalam bahasa Inggris, atau kita bisa sebut sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Per video ini dibuat, bisa buka di lps.go.id. Batas bunga deposito dari bank umum yang ditetapkan LPS dalam 4,25%, dan jangan lupa itu masih belum dipotong PPh. Di sisi lain, batas bunga deposito pada bank BPR adalah 6,75%. Jauh apa jauh? Jauh ya. Nah, Ryan, mantep sih mantep. Tapi kalau deposito di BPR ini dijamin LPS juga atau tidak? Yes, dijamin LPS sampai dengan 2 miliar selama Anda nggak pernah ngemplang bank dan berkelakuan baik kepada bank, tidak pernah beritikat dan juga melakukan tindakan yang merugikan bank, maka tetap Anda dijamin oleh LPS. Itu berlaku untuk bank BPR dan juga bank nasional sampai dengan 2 miliar per bank gitu ya. Hanya saja dalam pemilihan deposito di BPR perlu dipilah-pilah ya. Cari BPR yang dana keluarnya besar sehingga diharapkan tabungan kita menjadi lebih liquid. Kalau dana keluar besar, maka diasumsikan akan mudah juga di withdraw nantinya. Ya, nanti kita belajar lebih lanjut bagaimana menganalisa bank yang sehat. Nah, aset nomor 2. Ayo, 1, 2, 3. Cepat aja. Obligasi, ORI, Sukuk, dan teman-temannya. Ada ORI, ada Sukuk, ada FR ya. Ada juga saving bond retail, ada juga Sukuk tabungan, silahkan. Choose. Kapan? Ketika suku bunga rendah. Ketika saat suku bunga rendah, maka imbal hasil berupa kupon obligasi cenderung terlihat lebih menaik dan lebih tinggi dibandingkan suku bunga. Not choose suku bunga sedang tinggi. Suku bunga yang sedang tinggi-tingginya seperti sekarang justru terkadang memberikan tekanan tersendiri pada obligasi sehingga menyebabkan harga-harganya akan turun. Ini kalau sudut pandangnya sudah dimiliki sebelum daripada kenaikan. Gitu. Jadi kita harus bisa memilah gitu. Hati-hati ketika dia tidak bisa mengadjust. Kalau kita dalam keadaan yang sudah tinggi dan kita bisa beli, tepat berarti kita akan terkunci 3 tahun. Sama seperti kalau kita membeli obligasi dengan keadaan yang tinggi, tapi 3 tahun kita dikunci, itu seperti kita deposito, kita bisa lock 3 tahun. Yang mana nggak mungkin deposito lock 3 tahun. Karena 1 tahun saja paling maksimum untuk mengunci suku bunga pada deposito yang kita beli pada saat ini. Betul nggak? Karena di saat suku bunga naik, maka bunga deposito juga akan cenderung naik. Dan para investor akan cenderung memilih aset yang tidak berisiko dan berimbal hasil daripada yang hasil tinggi tersebut. Dan hati-hati juga ketika kita memegang obligasi, ada obligasi negara, ada obligasi swasta atau korporasi. Obligasi swasta atau korporasi kadang-kadang bisa memberikan imbal yang lebih tinggi, tapi juga hati-hati kalau ternyata ratingnya rendah.
Kalau ratingnya rendah dan tidak memiliki investment grade, maka kita bisa saja mendapatkan suku bunga tinggi tapi gagal bayar. Nah, akhirnya jadi kacau kan? Jadi hati-hati ya, pilah dengan baik berbicara dengan obligasi ini. Kenapa not choose? Adalah karena kalau misalnya kita memilih yang ternyata tidak kita pahami, obligasi ini tidak memiliki investment grade yang baik, bahkan menjadi junk bond, maka kondisi yang terjadi adalah Anda malah bunganya tinggi tapi nggak dibayar. Percuma tulisan bunga tinggi tapi nggak dibayar, kan namanya gagal bayar gitu. Opportunity-nya apa di sini? Jadi kan ini kesempatan untuk berinvestasi pada aset obligasi berkualitas dengan harga murah. Contoh, suatu obligasi dengan kupon 6%, harga adalah 100, turun menjadi 90 karena terjadi kenaikan suku bunga. Investor bisa membeli obligasi seharga Rp90 dengan tetap mendapatkan kupon 6%. Inilah strategi lainnya juga. Oke, gitu ya. Perhatikan kalau ada obligasi yang diterbitkan pada masa-masa di mana suku bunga sedang tinggi-tingginya. Karena obligasi yang diterbitkan pada masa itu berpotensi akan cenderung memberikan imbal hasil kupon yang lebih tinggi dibandingkan obligasi sejenisnya. Mengapa bisa demikian? Tentu akan demikian. Sebab kalau kupon obligasi terlalu rendah dan tidak menarik, maka investor akan memilih obligasi lain atau bahkan melarikan uangnya ke deposito saja, karena deposito dijamin sampai dengan 2 miliar gitu ya, dan menyebabkan obligasi tersebut tidak laku di pasaran. Oke, kita masuk ke aset yang ketiga yang bisa dibeli dalam keadaan bunga lagi tinggi. Ya, apa itu? 1, 2, 3, saham. Choose ketika suku bunga rendah. Oke, not choose ketika suku bunga sedang tinggi. Saham-saham perusahaan cenderung turun akibat dampak kenaikan suku bunga. Yes, karena secara umum kenaikan suku bunga bisa membebani kinerja perusahaan. Karena apa? OPEX-nya menaik. Ya, belanja apa-apa lagi mahal karena inflasi juga. Khususnya perusahaan-perusahaan beroperasi mengandalkan utang atau sedang punya utang dalam jumlah besar, karena dia akan membesar secara biaya, secara alaminya gitu ya. Opportunity, tekanan suku bunga ini terkadang tidak hanya berdampak kepada harga saham perusahaan yang berutang saja. Perusahaan yang utangnya kecil sekalipun terkadang harga sahamnya bisa ikutan longsor hanya karena sentimen pasar modal secara keseluruhan. Saya selalu bilang, susah sekali untuk tidak terkena cipratan air hujan ketika hujannya kencang. Nah, ini kira-kira seperti itu analoginya. Jadi kan momen harga saham yang longsor untuk koleksi saham-saham yang fundamentalnya sehat dan utangnya terkendali, of course ya. Nah, sekarang aset nomor 4 yaitu adalah emas. Choose-nya kapan? Ketika suku bunga rendah. Not choose ketika suku bunga sedang tinggi. Setali 3 uang dengan obligasi dan saham, emas juga akan cenderung tertekan dengan adanya kenaikan suku bunga. Orang akan pindah tuh ya. Tapi ini jadi kesempatan akumulasi emas yang bisa diinvestasikan untuk jangka panjang. Pertimbangan untuk membeli emas di bursa berjangka, karena meskipun harganya turun, besar kemungkinan hasil investasi emas kita tidak terlalu terdampak. Hal ini karena erat kaitannya dengan transaksi emas tidak menggunakan rupiah, tapi menggunakan dolar Amerika. Contoh, beli emas 2.000 US dollar per troy ounce, di mana kursnya adalah 14.000. Uang awal adalah 28 juta. Sekarang kita pikirkan emas turun ke 1.900. Dengan kurs 15.000, uang akhir 28,5 juta. Kok lucu ya? Harga emas turun tapi kita untung. Iya, karena kita mengkonternya dengan kembali ke rupiah. Dimana ketika harga emasnya turun tapi kursnya naik, maka kita sebenarnya jadi aman gitu. Kuncinya terletak pada kurs nilai tukar US dollar dan Indonesia rupiah juga gitu ya. Meskipun kita memiliki emas yang turun dan merugi, tapi jika pada saat Indonesian rupiah melemah dibandingkan US dollar, maka investasi emas kita masih menguntungkan. Oke. Aset nomor 5. 1, 2, 3, properti. Oke, choose ya ketika suku bunganya rendah. Not choose ketika suku bunga tinggi. Kebanyakan investor atau masyarakat pada umumnya membeli properti dengan menggunakan fasilitas KPR, kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan apartemen gitu ya. Kenaikan suku bunga akan membebani orang yang sedang mencicil KPR tersebut dan terjebak pada bunga tinggi dalam satu masa yang ketika bunganya sedang tinggi. Opportunity-nya bagaimana? Ketika suku bunga naik, tidak jarang ada peluang akuisisi over credit. Ya, namanya over credit ya. Di mana beberapa investor menyerah untuk tidak melanjutkan kreditnya. Dan daripada terkena potensi gagal bayar atau kredit macet serta mencoreng nama dalam BI checking yang hari ini slick bisa berubah menjadi sistem IDEPKU, maka akan ada investor yang rela over credit. Ini bisa menjadi kesempatan kita untuk mengakuisisi properti yang diminati. Atau lebih baik kalau bisa memanfaatkan uang cash yang kita miliki dalam proses over credit ini. Dan over credit yang tidak menggunakan uang cash tapi adalah over credit antara bank, tetap harus menggunakan cash juga. Nanti itu akan jadi masalah. Kalau nggak percaya, coba deh cari pengalaman orang yang
mau di take over dengan menggunakan KPR, dan yang pihak yang men-take over adalah KPR juga. Itu juga kadang-kadang menjadi masalah karena dari bank pertama harus dilunasi terlebih dahulu, sertifikatnya keluar baru bisa di take over di tempat lain. Pembelian dengan uang cash bukan tanpa alasan, selain untuk meringankan beban mental di mana harus mencicil di masa depan, ya dong. Penggunaan uang cash juga bisa jadi bargain power atau kekuatan bagi kita untuk membeli properti tersebut dengan segera dari para penjual yang butuh uang atau BU dengan cara menawar harga yang lebih rendah. Ini strategi nawar ya, jadi beda gitu. Jadi penting untuk kita ketahui ada beberapa aspek bahwa cash itu sangat baik ketika dalam kondisi take over gitu ya. Sebentar Ryan, perasaan saya tadi baca judul video strategi investasi di kala suku bunga tinggi deh. Kok ini justru di saat bunga tinggi malah tidak ada aset yang menarik kecuali deposito? Kenapa videonya jadi agak membagongkan ya? Oke, nanti dulu. Kalau Anda sadar, sebenarnya tidak ada satu aset pun yang menarik diinvestasikan di kala suku bunga sedang tinggi. Karena apa? Kebanyakan nilai aset lainnya akan jatuh di kala suku bunga tinggi. Sadar atau tidak, sebenarnya di saat suku bunga tinggi dan nilai asetnya jatuh, justru disitulah peluang bagi para investor. Untuk lebih mudahnya dan sekaligus merekap isi video ini, izinkan saya coba menyimpulkan di mana peluangnya dan apa tipsnya. Kesimpulan. Catat, nomor 1, sadar atau tidak ketika suku bunga naik, satu-satunya aset yang diuntungkan dari kenaikan suku bunga hanyalah deposito, sedangkan 4 aset lainnya cenderung mengalami penurunan, kecuali surat utang yang terbit pada saat itu. Oke. Meski keempat aset lainnya cenderung turun akibat ancaman suku bunga, tapi ini bisa sekaligus jadi peluang untuk membeli aset-aset produktif, khususnya aset produktif yang menghasilkan cash flow, uang balik ke kantong, bukannya harus dijual baru dapat duit. Carilah obligasi yang hasil kuponnya menarik dikala harga kebanyakan obligasi turun. Carilah saham yang rajin bagi dividen dikala indeks harga saham gabungan atau indeks di dunia longsor akibat tekanan suku bunga. Carilah properti diskon yang disewakan dikala banyak orang berlomba over kredit, dan timbunlah emas untuk bisa mempertahankan kekayaan dalam jangka panjang. Jangan lupa, emas adalah alat untuk membuat kita tetap kaya. Oke, tidak punya uang berarti mempertahankan diri untuk tetap miskin. Semua aset-aset ini terlihat buruk rupa ketika terdampak akibat suku bunga yang tinggi, tapi tunggu hingga kondisi perekonomian pulih dan pasti badai berlalu sesuai dengan novelnya, maka aset-aset ini akan kembali bersinar dan memberikan keuntungan bagi Anda semua. Kunci dari memanfaatkan seluruh peluang yang sudah kita bahas pada instrumen investasi tadi, yaitu terletak pada cash. Investor harus selalu siap dengan cash, khususnya dalam kondisi buruk akibat suku bunga yang tinggi. Karena dengan selalu tersedia cash, diharapkan bisa memborong aset produktif dan yang bercash flow yang sedang terkoreksi dan yang terdiskon. Cash is king, but if you change it to productive asset, it will be a king kong. Keren banget nih hari ini saya ngomongnya ya. Cepet lagi ya, kayak orang dikejar-kejar motor trail gitu ya. Dan seperti biasa, bagi seorang investor, bad news is a good news. Berita buruk adalah berita baik, karena dalam kondisi terburuk justru tersedia banyak peluang. Dan investor yang hebat adalah investor yang bisa memanfaatkan segala peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya bahkan di kondisi terburuk sekalipun. Jadi jangan heran kalau Warren Buffett berkata bahwa be greedy when the others fearful and be fearful when the others greedy. Karena dalam kondisi buruk di mana banyak orang takut, fear, justru tersedia banyak peluang. Oleh karena itu, serakahlah, antusias atau greedy lah. Dan sebaliknya dalam kondisi di mana banyak orang yang serakah atau greedy, justru bisa jadi tekanan atau jebakan Batman bagi kita, dan lebih baik kita takutlah atau waspadalah atau fear lah gitu ya. Oh ya, untuk teman-teman semua yang mau belajar lebih detail bagaimana cara memilih aset dan memanfaatkan kondisi dari kenaikan suku bunga, sebenarnya saya juga punya satu referensi buku yang bagus. Anda bisa membaca buku Investor Blueprint yang ditulis oleh saya gitu ya. Di buku tersebut saya ada jelaskan juga tentang bagaimana tips trik memilih BPR secara lebih detail untuk deposito, macam-macam obligasi, kapan saja waktu yang menarik untuk mengakumulasi emas, informasi mengenai tentang imbal hasil properti yang ideal, dan banyak sekali edukasi yang bisa Anda dapatkan dari buku Investor Blueprint yang juga membahas mengenai 5 aset dasar yang tadi kita bahas. Selain itu saya juga menyediakan kelas-kelas yang mungkin terbukti bermanfaat menolong teman-teman dalam trading maupun investasi, bisa dalam saham, dalam forex, dalam kripto. Bisa juga hubungi tim saya di 0852 0852 0852 Bisa juga cek untuk bisa ngobrol sama saya di WhatsApp. Demikian video edukasi saya kali ini. Semoga edukasinya senantiasa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nantikan video selanjutnya di RF Channel YouTube. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.